Makanya membela Palestina, kita berdiri di tengah dan netral. Sebenarnya kalau aku pribadi ditanya, aku akan bela Palestina karena sekarang kan Palestina banyak yang jadi korban, ya. Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua di mana ada sekelompok orang yang demo turun ke jalan untuk menuntut agar Dr. Richard Lee dan Elia Myron itu segera diproses secara hukum karena terkait podcast mereka di beberapa waktu yang lalu karena membahas tentang sejarah agama Islam, dan juga Elia Myron membahas perbedaan Isa dan Yesus, dan juga tidak tertutup kemungkinan mengenai surat terbuka untuk Kementerian Agama supaya jangan dimasukkan ayat-ayat Injil di dalam tafsiran Al-Quran. Jadi sebelumnya mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Kegaduhan dalam antar umat beragama. Setuju? Makanya kita hadir di sini protes keras kepada Dr. Richard Lee dan Elia Myron yang sudah membuat kegaduhan. Kita tempuh secara hukum. Setuju? Jangan sampai buat kegaduhan di perjalanan, kita membuat satu ketertiban. Setuju? Rekan-rekan semua, Shalom Elia, podcastmu di tempatku itu keren banget loh. Secara nggak langsung kamu menjadi pewarta Injil, dan banyak yang belain kamu sebenarnya. Jadi aku seneng banget sih, kontenmu tuh sampai nonton 3,1 juta viewers loh, luar biasa banget. Elia, ini ada yang bagus sih menurutku yang harus diangkat sih, dan kita perdalam tentang Yesus Kristus dan Nabi Isa, ya. Itu aku pengen datangin. Nah, itu tuh menurutku bagus, dan kamu pasti akan bisa. Kalau bukan kamu, nggak ada yang bisa kalau menurutku sih. Dan kamu harus, aku kasih saran, kamu harus ambil momen ini. Tenang aja, aku akan jagain kamu. Dan kita akan lari cuma di situ aja, kayak gitu punya. Dan menurut aku ini adalah momen yang tepat untuk mewartakan Injil, untuk misionaris ya, lebih baik. Kamu pertimbangkan ya, Elia. Thank you. Yang ketiga adalah tuduhan bahwa saya menghina nabi tertentu oleh karena komentar saya dalam postingan berikut ini. Saya pun tidak mengerti mengapa saya diperhadapkan dengan tuduhan-tuduhan liar tersebut. Dengan jelas di dalam komentar itu saya tidak menyebutkan nama, menyebutkan agama, atau bahkan inisial yang saya gunakan untuk merujuk kepada orang-orang tertentu. Namun terlalu banyak orang yang salah memahami frasa atau diksi yang saya gunakan dalam komentar tersebut. Jadi soal komentar ini, walaupun tanpa inisial dan pemanis, tapi secara ideologis, historis, dan mistis, kita tahu pasti siapa yang Tante maksud. Dari susunan diksi yang kau ketik di frasa komentarmu ini, secara ideologis dan historis, kita bisa menyimpulkan bahwa tuduhanmu dalam komentar yang kau ketik dengan jari jemari mengilmu itu jelas kemana arahnya, karena teoristis tersebut didukung penuh dengan fakta historis soal konten-konten Tante selama ini. Karena memang selama ini fakta historis dari konten-konten Tante memang selalu mengkonfrontasi antara fakta historis dan ideologis soal keyakinan Tante dan keyakinan kami. Jadi secara narologis dan feelingis kita bisa memastikan kemana arah tujuan tuduhan Tante tersebut, dan itu adalah sebuah fakta yang tidak terbantahkan. Tapi sebagai seorang konten kreator yang kadang-kadang mulutnya lamis, saya sendiri tidak akan menggoreng ini menjadi gorengan manis. Tapi saya sarankan kepada Tante atau Om Elia untuk tidak lagi menyusun frasa atau diksi-diksi seperti komentar di atas ini, karena pernyataan-pernyataan Tante yang lamis ini bisa merusak esensi toleransi antar umat beragama di negeri ini. Damai selalu, panjang umur, happy birthday, nice to meet you. Tim Israel atau tim Palestina? Saya tidak tim manapun. Di Israel juga seperti itu. Orang-orang yang kerja datang ke sana itu nggak tahu apa-apa, terus tiba-tiba dibom sama Hamas, itu mati semua. Makanya membela Palestina, kita berdiri di tengah dan netral. Sebenarnya kalau aku pribadi ditanya, aku akan bela Palestina karena sekarang kan Palestina banyak yang jadi korban, ya. Itu pun nggak salah, dokter. Kalau di Palestina ada orang yang itu kemudian dokter mengatakan, oh saya lebih ke Palestina. Lalu manusia yang di Israel yang mati itu juga apakah bukan manusia?
Karena Palestina sekarang Itu lebih banyak. yang bukan masalah lebih banyak, bukan masalah kuantitas. Israel kan menyerang Palestina duluan nih, ya kan, membombardir Palestina sehingga dari tempat Israel itu sekecil ini ya menjadi besar banget. Besar sekarang. banget. Iya. Ya itu juga kesalahan sejarah lah. Iya. Saya minum dulu ya untuk bisa mencerna semua. Jadi itu dia videonya teman-teman ya, kita sudah mendengarkan dan melihat bagaimana tuntutan mereka terhadap Richard Lee dan juga Elia Myron. Nah, sebenarnya merasa aneh saja, merasa lucu, dan memang begitu fakta di negara kita ini. Ketika pihak minoritas membahas tentang agama sebelah dan mereka tidak terima dan mereka menuntut dan mereka menuduh sebagai penistaan agama. Nah, kalau kita lihat saudara-saudara kita yang dari pihak Muslim, khususnya para polemikus dan juga beberapa oknum ustadz yang membahas tentang kekristenan dan secara terang-terangan membahas ayat-ayat Alkitab seperti Ustadz Kainama, Dondi Tan, Yaya Waloni, Babe Haikal, dan juga Menachem Ali, Yonatan Nandar, dan banyak lagi ustadz yang suka membahas tentang ayat-ayat Alkitab. Bahkan di dalam pengajian mereka dalam masjid, mereka membawa Alkitab dan mereka mengkaji ayat-ayat kitab suci Kristen. Dan kenapa orang Kristen tidak pernah menuntut dan tidak pernah mengatakan bahwa mereka menista agama? Nah, sedangkan Elia Myron itu hanya membahas sejarahnya saja, membahas belum tentu menista. Dan itu sesuai fakta apa yang sudah dibahas Elia Myron di dalam podcast Richard Lee ya. Dan itu sesuai dengan apa yang tertulis juga dalam Alkitab, bahwa memang benar Yesus yang ada di dalam Alkitab Kristen itu berbeda dengan Isa yang ada di dalam kitab suci saudara-saudara kita Muslim. Itu tidak bisa kita pungkirin perbedaan itu. Karena kalau kita lihat secara historisnya dan juga kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, bahkan kenaikannya di surga itu berbeda dengan peristiwa atau kisahnya Isa yang ada di dalam kitab suci mereka. Dan itu kita tidak perlu paksa untuk harus sama, menjadi pribadi yang sama, karena dari sisi historis, teologisnya pun udah bisa kita nilai bahwa itu berbeda. Lalu kenapa saudara-saudara kita menuntut dan tidak terima akan hal itu, padahal Elia Myron sama sekali tidak menista, tidak menghina ya. Saya lihat sekalipun ada komentar yang dibahas di dalam video tadi seperti yang ditanggapi oleh pria tadi, dan itu tidak disebutkan nama ya oleh Elia Myron di komentarnya. Dan sekalipun diambil kesimpulan oleh pria itu kan kesimpulan sepihak. Nah, bukan kesimpulannya Elia Myron. Jadi jangan langsung menafsir perkataan orang lalu menyimpulkan lalu menggiring opini bahwa itu adalah melakukan penistaan. Mari kita harus lebih cerdas untuk beragama. Jangan hanya karena minoritas yang membahas agama kalian dan kemudian kalian tidak terima, nuntut harus diproses secara hukum. Kenapa tidak pernah kalian buka suara ketika beberapa oknum ustadz membahas Alkitab secara terang-terangan, bahkan mereka menghina, melecehkan Alkitab di dalam masjid seperti Ustadz Nababan ini. Nah, Ustadz Nababan itu melecehkan Alkitab sehingga dia bisa memanggil salah seorang dari jemaatnya dan menguji kesaktian Alkitab di dalam masjid. Apakah itu bukan penistaan? Nah, jadi teman-teman, sebenarnya ada ketidakadilan, ada ketidakkonsistenan, tidak ada yang nuntut supaya diproses secara hukum. Nah, jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Jadi inilah fakta yang ada di negara kita dan inilah ketidakadilan sebenarnya. Jadi mari kita tetap berdoa bagi saudara-saudara kita yang sebelah ya, yang seberang, supaya mereka benar-benar bisa memahami semua situasi dan kondisi dalam negara kita ini. Jadi jangan hanya melihat kesalahan dari minoritas saja, dan itu pun belum tentu salah. Tetapi mereka tidak melihat kesalahan yang dilakukan oleh saudara-saudara seiman mereka, khususnya ustadz-ustadz mereka yang suka membahas ayat Alkitab dalam masjid. Dan sekalipun kita lihat tadi voice note Dr. Richard Lee kepada Elia Myron tentang pemberitaan Injil atau misionaris,
Dan itu sah-sah saja, wajar saja, itu juga bukan penistaan. Apa salahnya kalau orang atau seseorang membicarakan tentang bagaimana mereka harus memberitakan Injil, memberitakan apa isi kitab suci mereka. Kenapa harus dianggap itu sebagai misi atau tujuan kristenisasi? Nah, bagaimana dengan oknum-oknum ustadz yang misalnya membahas tentang dakwah mereka, bagaimana dakwah mereka harus ke pelosok-pelosok, mereka harus ke kampung-kampung, ke kota-kota untuk berdakwah. Apakah kita menganggap itu sebagai penistaan? Itu juga tidak mungkin, karena setiap orang berhak mendeklarasikan imannya kepada siapapun yang berhak mendengarnya. Nah, jadi kalau masalah mau terima atau tidak pemberitaan Injil itu tidak masalah. Hakmu juga untuk memilih percaya atau tidak. Jadi mari kita jangan sampai kita tidak bisa memahami setiap kalimat orang, kata-kata orang, langsung kita menanggapi secara negatif dan memikirkan secara negatif. Makanya kita harus belajar berpikiran positif, supaya apa-apa yang kita lihat, yang kita dengar jangan selalu isinya negatif. Nah, jadi mari kita singkapi dengan positif, mari kita ambil hikmahnya saja. Jadi itu saya sampaikan kepada teman-teman semua, supaya tahu bahwa memang kita berbeda dengan mereka. Jadi kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.